खानदान पर दाग नहीं लगाना। चल निकल यहाँ से। नहीं नहीं, मैं इस घर से नहीं जाऊँ। निकल इस घर से। Halo teman film pecinta India lawas dimanapun kalian berada, selamat datang kembali di channel ini ya. Channelnya orang yang suka nonton film India lawas dan mau bernostalgia, boleh gabung di sini tempatnya. Film lawas berikutnya yang akan Mimin bahas yaitu film yang berjudul Mehendi. Film yang dirilis pada tahun 1998 ini diperankan oleh Rani Mukherjee, Faraz Khan, dan masih banyak lagi yang lainnya. Film ini mengisahkan tentang pembalasan seorang menantu yang mengalami ketidakadilan dalam rumah tangga dari mertua, adik ipar, juga suaminya. Ingin tahu kisah selengkapnya? Yuk gak berlama-lama lagi, kita kupas tuntas film ini. Oke guys, kita langsung saja ke alur ceritanya. Cerita dimulai dengan diperlihatkan sebuah acara pernikahan. Puja adalah seorang gadis yang berasal dari keluarga kelas menengah. Dia anak dari seorang ayah bernama Tuan Diwan. Dia dinikahkan dengan pria kaya bernama Niranjan. Terlihat, ritual pernikahan berlangsung dengan lancar tanpa hambatan. Dan sesuai tradisi, setelah pernikahan, Puja dibawa ke rumah Niranjan untuk menetap di sana. Suasana menjadi haru ketika Tuan Diwan dan adik Puja melepas kepergiannya. Puja pun dibawa menggunakan tandu pernikahan, dan singkat cerita, sampai ke kediaman Niranjan. Keluarga Niranjan dan para tetangganya menyambut hangat kedatangan pengantin baru itu. Ibu Niranjan, kita sebut saja Mumun, sangat gembira dan langsung menanyakan mahar kepada ayah Niranjan yang bernama Chaudhry. Namun, raut wajah Chaudhry terlihat kesal, kemudian meninggalkannya. Diketahui sesuai tradisi di sana, mempelai wanita diwajibkan untuk memberikan mahar kepada mempelai pria. Mumun masih berharap jika Puja membawa mahar yang tinggi. Tak hanya itu, kakak Niranjan yang bernama Kalpita pun berpikiran sama dan menginginkan sesuatu dari Puja. Dia berkata jika dia akan memintanya di waktu yang tepat. Akhirnya, mereka pun membawa Puja masuk ke dalam rumahnya. Di malam hari, keluarga Niranjan mengadakan pesta untuk merayakan pernikahannya. Pelayan mereka yang bernama Bilu terlihat asik menyanyi dan menari, yang membuat suasana sangat gembira. Sementara itu, Niranjan membelah duren Puja, dan mereka pun melakukan adu gabrut. Diketahui Chaudhry memiliki usaha penyedia kayu untuk kremasi, yang dikelola sendiri dibantu oleh asistennya yang bernama Benimia. Chaudhry sosok orang yang licik dan selalu memanfaatkan situasi. Contohnya saja, ketika tetangganya meninggal, dia pura-pura melayat, padahal dia mengincar sidik jarinya untuk menguasai ladang tetangganya yang meninggal itu. Di sisi lain, Puja ke kuil bersama adik Niranjan yang bernama Vandana. Vandana yang hobi berenang tekaup melihat air, dan dia selalu ngegejebur untuk berenang di sana. Sambil berenang, dia bercerita jika Puja sangat beruntung memenangkan cinta kakaknya, karena sebelumnya seorang gadis bernama Radhika meninggal karena bundir yang diketahui patah hati oleh Niranjan. Terlihat, Niranjan sedang berkumpul dengan teman-temannya. Salah satu dari mereka sedang stres karena proyeknya gagal, sehingga dia berniat untuk menjual pabrik yang sedang dia kelola. Dia hendak menjualnya dengan harga 30 lak. Temannya yang lain mengatakan jika bank akan mengakses pinjaman hanya sebesar 20 lak saja. Dia menyarankan agar Niranjan mencari yang 10 lak lagi. Niranjan pun membicarakan hal ini dengan semua anggota keluarganya. Namun Chaudhry memperlihatkan jumlah mahar yang diberikan ayah Puja untuk Niranjan. Dia kesal karena keinginannya tak sesuai harapan. Dia pun menyarankan agar Niranjan pergi ke rumah mertuanya untuk meminta modal. Jika perlu, poroti saja mertuanya sampai hartanya habis. Kalpita mendukungnya, namun dia disemprot ayahnya karena suami Kalpita pun sama, hanya bisa memorotinya saja. Diketahui, Kalpita sudah menikah dan memiliki anak, namun dia tinggal di rumahnya sendiri karena suaminya pengangguran yang banyak acara. Singkat cerita, Puja pun bersiap untuk berkunjung ke rumahnya. Semua orang mengantarnya dengan penuh kegembiraan, terutama Mumun yang masih berharap jika ayah Puja akan memberikan modal untuk Niranjan. Namun sebelum pergi, Kalpita menagih hadiah dari Puja.
Puja berkata jika dia akan memberikannya di saat dia kembali. Namun Kalpita menolak dan menginginkan hiasan di kepala Puja. Awalnya Puja tak ingin memberikannya karena hiasan itu peninggalan mendiang ibunya. Tapi Mumun sedikit memaksa, yang akhirnya Puja memberikannya. Salah satu tetangga merasa kesal melihat tingkah laku Mumun dan Kalpita. Puja pun berangkat dengan Niranjan, dan singkat cerita, mereka pun tiba. Mereka disambut oleh ayah dan adik Puja yang diketahui bernama Neha. Sebagai adik, Neha sangat akrab dengan mereka dan mencoba menjahili Niranjan. Semua orang tertawa, begitupun Niranjan. Namun diam-diam, Niranjan terfokus dengan kemolekan tubuh adik iparnya itu. Tak sampai di situ, Neha yang tak pernah berpikir negatif mencoba untuk membantu Niranjan untuk menyabuni punggungnya. Saat itu hasrat Niranjan memuncak sehingga dia menyentuh Neha yang membuat Neha terkejut dan menjauhinya. Di waktu bersantai, Niranjan mengutarakan kepada Diwan tentang keinginannya membeli pabrik dan dia to the point meminta modal kepadanya. Namun Diwan tak memiliki uang sebanyak itu. Niranjan menyarankan agar Diwan meminjam uang kepada kerabatnya. Diwan mengatakan jika dia tak ingin merendahkan dirinya di hadapan orang lain, apalagi meminjam uang. Seketika Niranjan pergi tanpa mendengarkan alasan Diwan. Ternyata Niranjan ke rumah bordir untuk menemui PSK langganannya yang bernama Menabai. Saat itu seorang pria memperhatikan Niranjan dari kejauhan dan sepertinya dia sangat membenci Niranjan. Sementara itu, Puja sedang menunggu Niranjan yang sampai larut malam belum juga pulang. Puja pun diberitahu oleh seseorang bahwa Niranjan menitip pesan jika dia telah pulang ke desanya. Puja bingung mengapa Niranjan pulang tanpa membawanya kembali. Namun Diwan sudah menyadari jika ini pasti gara-gara pembicaraan tadi. Diwan mengatakan jika saja dia memiliki uang 10 lak, maka Puja tak akan direndahkan seperti ini. Diwan pun menyarankan agar Puja tidak mempermalukan dirinya sendiri dengan kembali ke sana. Namun Puja menolak, bagaimanapun Niranjan adalah suaminya dan dia akan tetap kembali ke rumah mertuanya. Keesokan harinya, Puja pamit kepada ayah dan adiknya. Mereka merasa berat untuk merelakan kepergian Puja, apalagi setelah tahu sifat Niranjan. Singkat cerita, Puja pun sampai ke rumah mertuanya. Namun dia disambut dengan sindiran-sindiran yang menyakitkan hati dari mertuanya juga kakak dan adik iparnya. Beruntung, masih ada orang baik seperti Banemia yang menghargainya. Puja menyembunyikan kesedihannya di hadapan Niranjan dan bertanya mengapa dia meninggalkannya. Niranjan menjawab jika pasti Puja sudah tahu alasannya. Dia menambahkan jika dia seorang insinyur dan banyak di luaran sana yang siap memberinya mahar 10 atau 15 lak untuk menjadi menantunya. Tapi apa yang dia dapat dengan menikahi Puja? Mendengar itu, hati Puja merasa sakit. Namun dia terus memberikan pengertian jika ayahnya sudah memberikan semua yang dia miliki kepada keluarga ini. Niranjan tak mau mengerti dan dia pun meninggalkan Puja. Mulai saat itu, Mumun berpikir bagaimana cara untuk menyingkirkan Puja. Dia meminta Puja memasak untuk makan siang, yang tentunya Puja tidak menolak. Dengan susah payah, Puja memasak beberapa menu makanan. Setelah selesai masak, dia meminta Bilu untuk menghidangkannya di meja makan. Namun guys, terlihat Mumun dan kedua anaknya membubuhkan banyak garam ke masakan Puja. Dan hal itu diperhatikan oleh Bilu. Alhasil, ketika masakan itu dimakan, semua orang menyalahkan Puja yang dianggap tak bisa memasak. Tak sampai di situ, Puja pun diperlakukan seperti halnya pembantu dengan disuruh mencuci peralatan dapur yang sangat menggunung. Pandana si ipar bungsu hanya bisa tersenyum melihatnya. Namun Banemia dan satu tetangganya merasa kasihan dan tak habis pikir mengapa mereka begitu tega kepada Puja. Sementara Puja mencuci piring, keluarga itu malah asik-asik makan malam, tanpa menghiraukan Puja yang kelaparan. Malah Mumun mengatakan jika makanan asin tadi masih dia simpan untuk makan malam Puja. Chaudhry mengungkapkan jika mereka harus membuat Puja tak betah tinggal di sini karena dia ingin sekali melihat Puja segera keluar dari rumah ini. Hal itu didengar oleh Puja yang membuatnya sakit hati. Puja tak tinggal diam. Dia pun masuk ke kamar mertuanya dan memperingatkan mereka jika dia tak bisa diusir begitu saja dari rumah ini. Dia takkan pergi walaupun menerima banyak penindasan dari mereka karena dia adalah menantu rumah ini dan berhak untuk tinggal di sini. Kedua mertuanya ketakutan dan tidak mengatakan hal apapun.
Terlihat malam itu Niranjan dan rekannya sedang asik menonton tarian Menabai di rumah bordirnya tanpa memikirkan istrinya di rumah. Namun, di saat Menabai asik menari dan bernyanyi, mucikarinya mencoba mencuri uang dan perhiasan Menabai. Namun dia ketahuan. Dia yang panik kemudian membunuh Menabai, dan hal itu diabadikan oleh seseorang yang kemarin memperhatikan Niranjan. Niranjan ditangkap karena dituduh telah membunuh Menabai. Tak tanggung-tanggung, jika terbukti, Niranjan akan dijatuhi hukuman mati. Niranjan menjelaskan kepada Puja jika dia tidak membunuh Menabai. Dia memohon agar Puja mencari cara untuk membebaskannya dari tuduhan ini. Terlihat pria misterius itu mengunjungi rumah Niranjan. Dia mengatakan bahwa dia akan menghentikan hukuman gantung Niranjan, asalkan Puja setuju untuk menghabiskan malam bersamanya. Otomatis, Chaudhry marah karena permintaannya adalah hinaan untuk keluarganya. Namun pria itu tak memberikan pilihan lain. Mumun menangis sejadi-jadinya karena takut jika Niranjan tak bisa lepas dari kasus pembunuhan itu. Dia pun memohon kepada dewanya agar ada jalan keluar untuk masalah ini. Selain itu, darah tinggi Chaudhry kambuh dan Mumun tak henti-hentinya menangis. Puja pun dilema dengan masalah ini. Di sisi lain, dia harus menjaga kehormatannya, namun dia juga tak bisa melihat suaminya dihukum gantung. Dengan berat hati, dia pun memutuskan untuk menuruti keinginan pria itu. Bukannya menghentikan langkah Puja, Mumun dan kedua anaknya malah membiarkannya. Malah Mumun menyatakan di hadapan suaminya jika Puja tak memiliki pendirian. Sementara itu, Puja menangis sepanjang jalan karena dia harus melakukan semua ini demi membebaskan suaminya. Singkat cerita, Puja tiba di rumah pria misterius itu. Ternyata pria itu bernama Rajesh. Rajesh mempersilahkan Puja masuk. Dia senang karena Puja mau datang menghabiskan malam bersamanya. Namun Puja mengatakan jika Rajesh boleh senang, tapi ingat, dia hanya ingin menyelamatkan suaminya saja, dan jika diperlukan, dia akan memberikan nyawanya asal suaminya bebas. Mendengar itu, Rajesh merasa terharu. Dia pun pamit untuk mengambil minuman. Terlihat, Puja membawa racun dan akan meminumnya jika kehormatannya benar-benar direnggut. Namun entah mengapa sampai pagi Puja tidak disentuhnya sama sekali. Ketika bangun, Rajesh mengatakan kalau besok Niranjan akan dibebaskan dan sekarang Puja boleh pergi. Puja pun kembali ke rumahnya. Namun ketiga bebengok itu malah mengejek Puja jika Puja pulang dalam keadaan bersih karena habis adus. Perkataan mereka sangat menyakitkan Puja dan dia hanya bisa menangis. Esok pun tiba. Niranjan sudah berada di pengadilan dan entah bagaimana foto-foto itu sampai ke hakim sehingga Niranjan dinyatakan tak bersalah dan dibebaskan dengan hormat. Niranjan pulang bersama keluarganya. Puja hendak menyambutnya, namun tiba-tiba Niranjan bertanya siapakah pria yang bersamanya semalam, mengapa dia menginginkan Puja. Puja bingung karena dia pun tak mengenalnya. Namun Niranjan dikompori oleh si Mumun yang pikas sebelen dengan memaksa Puja untuk mengakui jika Puja semalam bersama pria itu. Puja pun mengakuinya dan Niranjan mencaboknya. Mereka sungguh tak tahu berterima kasih, padahal Niranjan bebas karena pengorbanannya. Puja mencoba menjelaskan bahwa pria itu tidak melakukan apapun kepadanya. Namun keluarga Niranjan tidak mempercayainya. Mumun menjenggut rambut Puja dan mendorong Puja hingga terjatuh. Keluarga Niranjan mengusir Puja dari rumahnya, tetapi Puja memohon agar dirinya tidak diusir. Tak sampai di situ, mereka menyeret Puja dan melempar Puja keluar rumah. Puja masih memohon sambil berlutut. Dia meminta maaf kepada Niranjan dan ibu mertuanya. Namun mereka tidak mendengarkan Puja dan tetap mengusir Puja di hadapan seluruh warga dengan mengatakan jika Puja seorang wanita yang tidak berkarakter yang mau bermalam dengan pria yang tak dikenal. Tak ada yang menolong Puja. Dan akhirnya Puja pulang ke rumahnya. Tuan Diwan dan Neha langsung mendekati Puja dan tiba-tiba Puja pingsan. Mereka pun segera membawa Puja ke rumah sakit. Setelah dilakukan pemeriksaan, dokter menyatakan bahwa saat ini Puja sedang hamil. Namun sayangnya Puja mengalami keguguran. Tuan Diwan dan Neha sangat bersedih mendengarnya. Sementara itu, keluarga Niranjan sedang sibuk mencarikan calon istri baru untuk Niranjan. Dan saat itu, keluarga Niranjan akan pergi ke rumah calon istrinya untuk melamarnya.
Ketika mereka hendak berangkat, Tuan Diwan dan Neha menghentikannya. Mereka terkejut saat keluarga Niranjan mengatakan bahwa mereka akan pergi ke rumah calon istri baru Niranjan. Tuan Diwan memohon agar mereka tidak melakukan ini terhadap Puja. Dia meminta maaf jika Puja membuat kesalahan di keluarga ini. Dia pun melepaskan sorbannya dan meletakkannya di bawah kaki Chaudhry. Namun Chaudhry malah menghina Diwan dengan mengatakannya miskin. Bukan hanya itu, bahkan Niranjan berkata jika dia mau menjaga Puja asal Neha pun diberikan kepadanya. Diwan pun menyebut Niranjan bukan manusia, melainkan seekor anjing yang sangat kotor. Dan hal itu membuat Niranjan menamparnya. Akhirnya, kasus perceraian Puja dan Niranjan dibawa ke pengadilan. Di pengadilan, pengacara Niranjan mengungkapkan bahwa Niranjan sangat ingin bercerai dari Puja karena menuduh bahwa Puja seorang pelacur. Niranjan menceraikannya karena tak mau tertular penyakit kelamin dari Puja. Namun dengan santainya, Tuan Diwan memohon kepada hakim untuk bersaksi di persidangan ini. Tuan Diwan mengatakan alasan Niranjan ingin bercerai dari Puja karena keluarga Puja tidak bisa memberikan uang yang diinginkan oleh Niranjan. Dia bisa memaklumi hal ini, namun dia tak rela jika anaknya dicap sebagai pelacur. Dia pun kalap dan mencoba membunuh Niranjan. Naas, suami Kalpita yang bernama Angkus mendahuluinya, dan Tuan Diwan pun meregang nyawa saat itu juga. Namun keluarga Niranjan tidak merasa bersalah sedikit pun, apalagi pengacaranya mengatakan jika ini bisa diatur, karena apa yang dilakukan Angkus adalah untuk mencegah dan membela diri. Jenazah Diwan dibawa ke rumah duka yang membuat semua tetangganya merasa kasihan dengan keluarga itu. Di saat keluarga Puja sedang berduka, keluarga Niranjan justru sedang mempersiapkan pernikahan Niranjan dengan wanita lain. Jenazah Diwan pun siap dikremasi. Namun di sisi lain, kegembiraan sedang menyelimuti keluarga Sengklek itu. Adik Puja sangat sedih saat melihat ayahnya akan dikremasi. Tak lama kemudian, terlihat Puja datang ke tempat kremasi ayahnya. Di sana, Puja hanya bisa melihat sisa-sisa pembakaran tubuh ayahnya saja. Dunia seakan berhenti bagi Puja. Puja pun mengingat saat-saat kebersamaannya dengan sang ayah. Puja pun memutari api kremasi ayahnya. Puja bersumpah pada sisa pembakaran ayahnya bahwa dia akan memberikan pelajaran kepada keluarga Niranjan. Puja juga bersumpah untuk menghancurkan rumah yang telah menghancurkan hidupnya. Suatu hari, sedang diadakan upacara sanggit di rumah Niranjan. Semua keluarga Chaudhry menari bahagia. Dan tiba-tiba, Neha datang dan mengoleskan bubuk kunyit kepada Niranjan. Pengacara keluarga Puja datang untuk memperingatkan keluarga Niranjan bahwa kakak ipar Niranjan yaitu Angkus akan diadili karena telah menembak Tuan Diwan hingga meninggal. Keluarga Niranjan menantang pengacara Puja jika penembakan itu dilakukan untuk membela diri. Namun Neha kembali menantangnya dengan memastikan akan membuat Angkus dipenjara. Angkus menghalangi kepergian Neha dan menantangnya juga. Namun Neha tak takut sedikit pun. Malah dia menghina Angkus yang kemudian pergi meninggalkan tempat itu. Singkat cerita, Angkus pun dibawa ke pengadilan untuk diadili. Ternyata guys, Puja lulusan sarjana hukum. Dia mengatakan memang benar dia orang miskin yang tidak bisa memberikan mahar dan tak sanggup membayar pengacara. Oleh karena itu, dia menjadi pengacara keluarganya sendiri. Dia meminta agar Angkus menjawab pertanyaannya dengan tenang agar tidak tercipta lagi huru-hara seperti kejadian sebelumnya. Puja pun mulai memberikan pertanyaan kepada Angkus. Apakah benar ibu Angkus seorang pelacur? Mendengar itu, Angkus marah. Dan Puja menyatakan mengapa Angkus harus marah, padahal dia hanya bertanya bukan menuduh. Puja pun mengatakan kepada hakim jika pertanyaan ini membuat Angkus sangat marah. Padahal dulu ayahnya tetap tenang ketika anaknya dikatai pelacur. Puja juga menyinggung keseharian Angkus yang pengangguran dan hanya bisa menghabiskan semua uang mertuanya. Puja juga menyebut Angkus impoten dan dia tahu itu dari mertuanya. Dia terus mempermalukan Angkus di pengadilan yang membuat Angkus marah, kemudian mengeluarkan pistolnya. Puja merasa ada kesempatan dan dia pun membunuh Angkus dengan dalih membela diri. Jenazah Angkus dibawa ke rumah duka yang pada saat itu keluarga tersebut sedang melangsungkan prosesi pernikahan Niranjan. Ritual pernikahannya terganggu dengan kedatangan ambulan yang memberitahu keluarga Niranjan bahwa Angkus telah meninggal. Acara pernikahan yang meriah berubah menjadi sedih. Pernikahan Niranjan pun ditunda sementara waktu.
Kini Kalpita resmi menjadi seorang janda dan semua perhiasan Kalpita dilucuti dengan penuh keharuan. Namun ketika giliran perhiasan kepala Kalpita dilepas, perhiasan itu diambil oleh seseorang yang tidak lain adalah Puja, karena perhiasan kepala itu adalah milik Puja. Semua orang yang ada di sana menatap Puja yang pergi dengan santainya membawa perhiasan miliknya. Keesokan harinya, Chaudhry berkunjung ke rumah calon besannya. Dia meminta agar pernikahan kembali dilanjutkan. Namun calon besannya menolak karena kini dia sudah tahu dari omongan orang kalau keluarga Chaudhry memperlakukan menantu dengan tidak baik. Dia tak ingin anaknya menderita seperti istri Niranjan sebelumnya. Chaudhry memohon dengan meletakkan sorbannya karena dia sudah menghabiskan banyak uang untuk pesta pernikahan ini. Namun tetap saja calon besannya menolak dan menghina Chaudhry. Di sisi lain, Rajesh yang sedang bercengkrama dengan anak-anaknya kedatangan Puja. Rajesh terkejut dan meminta Puja untuk tidak mengatakan apapun di hadapan istrinya. Puja hanya tersenyum. Dia mengajaknya bertemu di suatu tempat. Dia tak peduli jika istri Rajesh mencurigainya, karena dia pun pernah dicurigai oleh mertuanya akibat pertemuannya dulu dengan Rajesh. Rajesh pun pergi ke tempat yang sudah dijanjikan dengan membawa senjata. Sesampainya di sana, dia menodongkannya kepada Puja. Puja mengatakan jika dia tak takut mati, karena semenjak pertemuannya malam itu dengan Rajesh, dia dijauhi suaminya dan juga masyarakat. Dia juga telah kehilangan ayahnya dan juga bayi yang dikandungnya. Dan setelah itu, dia telah mati rasa dan menjadi mayat hidup. Rajesh menyadari jika dia telah menghancurkan kehidupan Puja, padahal sebenarnya dia hanya ingin membalas dendam kepada Niranjan, karena Niranjan telah merenggut nyawa adiknya yaitu Radhika. Mendengar nama Radhika, Puja ingat jika Pandana saat itu mengatakan bahwa Niranjan pernah memiliki kekasih bernama Radhika yang memilih bundir karena cintanya ditolak. Rajesh mengatakan jika Radhika sangat mencintai Niranjan, namun Niranjan tak mau menikahinya dan Radhika memilih melakukan bundir. Oleh karena itu, dia tak ingin Niranjan bahagia dalam pernikahannya. Namun Puja tetap menyalahkan Rajesh karena kelakuannya kini dia dicap sebagai wanita murahan. Dia pun menodongkan pistol kepada Rajesh dan Rajesh hanya bisa pasrah. Namun Puja tidak sekejam itu. Dia memilih untuk memaafkan Rajesh dan fokus untuk membalas dendam kepada keluarga Niranjan. Sementara itu, Chaudhry memarahi tetangganya yang kembali menggarap ladangnya. Dia mengatakan bahwa tanah itu sudah menjadi miliknya dan surat-suratnya sudah dicap jari oleh mendiang suaminya sebagai jaminan hutangnya. Tetangganya tak percaya karena suaminya tak pernah meminjam uang kepada siapapun. Namun Chaudhry tetap kekeh dan mengusir mereka. Bilu mencoba menyadarkan tuannya bahwa yang dilakukannya itu adalah salah. Namun Chaudhry tak terima dan dia memukuli Bilu. Dia menghina Bilu habis-habisan dan mencapnya seorang pria yang lemah. Bilu menangis karena merasa terhina. Di sisi lain, Niranjan kembali bertemu dengan temannya. Temannya bilang jika dia akan menjual pabriknya kepada seseorang, dan orang itu adalah Rajesh. Melihat Rajesh, Niranjan kesal karena Rajesh yang sudah membawa Puja malam itu. Namun dia tak tahu kalau Rajesh adalah kakak mantan pacarnya yaitu Radhika. Temannya memberi waktu 2 hari untuk Niranjan mendapatkan uang. Jika tidak, dia akan menjualnya kepada Rajesh. Niranjan pun membicarakan hal ini dengan ibunya, kalau pria yang bermalam dengan Puja ingin membeli pabrik itu juga. Dia berkata jika dia tak mau kehormatannya diambil yang kedua kalinya. Mumun pun mengatakan jika dia akan memberikan uang yang diperlukan Niranjan. Kemudian, Mumun mengambilnya dari berangkas milik suaminya. Dan akhirnya Niranjan berhasil membeli pabrik itu. Chaudhry yang merasa kehilangan uangnya segera melapor kepada polisi. Kita sebut saja dia Ladu Singh. Ladu Singh meminta Chaudhry untuk mengingat siapa saja orang yang bermasalah dengannya. Chaudhry pun mencurigai Bilu yang telah dia pecat dari pekerjaannya dan Bilu tahu betul penyimpanan berangkasnya. Akhirnya, kepolisian menangkap Bilu. Bilu disiksa habis-habisan untuk mengakui perbuatannya mencuri uang Chaudhry. Bukan hanya dipukuli, Bilu pun disetrum hingga tak berdaya. Keesokan harinya, Niranjan dan keluarganya meresmikan pabrik yang baru dibelinya. Mumun dengan bangganya mengatakan bahwa dia menyumbang uang kepada pabrik ini dengan uang suaminya.
Mendengar itu, Chaudhry terkejut, begitupun dengan Ladu Singh. भी कमाल करते हैं एक ही घर में रहकर। Ladu Singh pun memarahi Chaudhry dan Niranjan karena ulah mereka dia jadi salah tangkap. Namun Niranjan memberinya uang agar tetap menjadikan Bilu sebagai pelaku pencurian. Sementara itu, Ibu Bilu meminta tolong kepada tetua kampung untuk membebaskan anaknya di penjara karena dia yakin Bilu bukan seorang pencuri. Saat itu, Puja angkat bicara jika sebenarnya uang itu sudah dibelikan pabrik oleh Niranjan dan Bilu adalah korban salah tangkap. Tiba-tiba Ladu Singh datang. Puja meminta Ladu Singh untuk membebaskan Bilu. Dia tahu Ladu Singh sudah disuap oleh Niranjan. Padahal semua orang tahu uang itu digunakan Niranjan untuk membeli pabrik. Seharusnya Niranjanlah yang Ladu Singh tangkap. Ladu Singh menolak dan akan tetap memenjarakan Bilu. Puja yang kesal kemudian menampilinya. Dia menyatakan jika Ladu Singh tidak bertindak, dia akan melaporkannya kepada atasannya. Ladu Singh pun terpaksa harus menangkap Niranjan karena telah membuat kegaduhan ini. Puja mendatangi Niranjan yang sudah dipenjara. Dia mengolok-ngolok Niranjan yang harus bersiap menerima kekalahan dan pembalasan darinya. Terlihat, Mumun marah-marah kepada Puja yang membuat keluarganya berantakan. Tapi dengan santainya Puja mengatakan jika ini permulaan dan akan ada yang lebih parah dari ini. Keluarga Niranjan pun dipermalukan di depan umum. Bahkan, Banemia yang muak dengan kelakuan majikannya ikut serta mempermalukan mereka. Kini penderitaan Puja dulu dialami oleh Mumun yang harus melakukan pekerjaan rumah tanpa bantuan siapapun karena Kalpita sangat pemalas. Ditambah, Bilu pelayan mereka sudah tak ada. Bukan hanya Mumun, Chaudhry pun melakukan pekerjaannya sendiri karena Banemia memutuskan untuk keluar dari pekerjaannya. Chaudhry yang capek dan lapar pulang ke rumah dengan marah-marah karena Mumun tidak mengantar makanan ke gudang kayu. Mereka pun sempat bertengkar, namun tiba-tiba Niranjan datang dan Mumun menangisinya. Chaudhry menyalahkan Niranjan jika masalah ini gara-gara dirinya. Dia terus memojokkan Niranjan yang membuat Niranjan kesal, kemudian menampar ayahnya sendiri. Bukannya menolong, Mumun malah mencaci suaminya untuk tidak memarahi Niranjan lagi. Kalpita membantu ayahnya, dan sekarang Mumun murang-maring dengan memarahi Kalpita yang pemalas seperti suaminya. Dia terus memarahi Kalpita yang membuat Kalpita menamparnya. Chaudhry yang kasihan merangkul Mumun, dan dia menyadari jika semua ini salah. Dia berjanji akan mengembalikan kehormatan keluarganya. Dia pun menemui tetua kampung dan memohon maaf kepada semuanya. Dia berjanji jika dia akan mencabut laporannya agar Bilu bebas. Sebagai permintaan maafnya, dia akan mengadakan acara tahunan dengan biayanya sendiri dan keluarga mereka yang akan menjadi pemerannya. Akhirnya, acara pun digelar. Namun di tempat lain, terlihat Bilu sudah bebas. Tetapi dia melihat Pandana selesai berenang di danau. Dia pun mengingat perkataan Chaudhry yang mengatainya lemah. Dia sangat ingin membalas dendam dan akhirnya memperkaos Pandana. Mendengar adiknya dilecehkan, Niranjan sangat murka. Namun setelah itu mereka berkumpul untuk melakukan rencana pembalasan. Niranjan sangat ingin membunuh Bilu dan meminta bantuan Ladu Singh. Tak menunggu lama, Ladu Singh segera menangkap Bilu yang sedang berada di rumah Puja. Namun saat itu Puja tak ada di sana. Sementara itu Puja yang sedang berdoa di kuil diculik Niranjan. Dan singkat cerita, Puja sudah diikat di tumpukan kayu. Di sisi lain, Bilu dipaksa berlari oleh Ladu Singh dan berhenti di suatu tempat. Bilu pun ditembak dan Ladu Singh menyangka kalau Bilu sudah tewas. Namun Bilu seketika ada di hadapannya dan dia membunuh Ladu Singh tanpa ampun. Terlihat Niranjan menaburkan minyak tanah ke kayu itu. Namun tiba-tiba Neha datang. Niranjan senang karena dia bisa sekalian menghancurkan kehormatan Neha di hadapan Puja. Puja berusaha melepaskan ikatannya dengan sekuat tenaga dan akhirnya berhasil. Namun seketika Bilu datang menodongkan pistol kepada Niranjan. Puja mendekatinya dan Bilu memberikan pistol kepadanya. Puja menodongkan pistol itu kepada Niranjan dan hal itu membuat Mumun ketakutan. Dia memohon agar Puja memaafkan mereka. Tetapi Puja menjejeknya dan menghina Mumun. Kalpita mencoba menghentikannya, namun dia pun kena batunya. Puja memberikan pistol itu kepada Mumun untuk menembak anaknya sendiri karena dia tak mau mengotori tangannya.
Bilu pun hendak pergi, namun Niranjan mengejarnya dan kemudian membunuhnya. Melihat itu, Puja kembali mengambil pistol dan segera menembak Niranjan. Niranjan berbalik dan sekarat di hadapan Puja. Sebelum mati, dia melipat tangannya, pertanda dia meminta maaf, dan film pun berakhir. Oke teman film, itulah kisah dari film Mehendi. Jangan lupa like, komen, dan subscribe bagi yang belum ya. Bye-bye.